Chapter 346. Pertemuan 3. Anak itu tumbuh dengan cepat, dan tuannya menyadari bahwa dia sendiri tidak cukup untuk mengeluarkan yang terbaik dari anak itu. Anak itu membutuhkan teladan yang lebih besar. Untuk berkembang sebagai seorang ksatria, ia harus pergi ke ibu kota. Keluarganya di bait suci memahami dan mendukungnya. Para biarawati memberinya semua yang mereka miliki, 3 koin emas untuk digunakan untuk biaya perjalanan, dan anak itu pergi ke ibu kota dengan ksatria. Perjalanan mereka tidak semulus yang mereka harapkan. Mereka bertemu preman, bertemu monster, dan terjebak dalam penghalang alami. Bersama-sama, sang guru dan murid mengatasi banyak rintangan dan akhirnya tiba di ibu kota. Ibu kota Plerion masih luar biasa bahkan saat umur dunia mendekati akhir. Bangunan-bangunan tinggi dan jalanan yang ramai memikat anak itu. Majikannya, yang dulu melayani kerajaan sebagai ksatria, membawa anak itu ke istana kerajaan melalui koneksi. Di sana anak itu bertemu dengan seorang bocah lelaki yang kelak akan menjadi tuannya. Nama tuannya di masa depan adalah Puharen, seorang anak yang rapuh yang gemetar karena ketakutan dan ketidakpastian. Bumi, Korea. Morax turun dari pentagram. Munculnya setan raksasa ini sangat merusak. Kaki kanannya turun lebih dulu dan menghancurkan padang rumput di dekat perbatasan. Kaki kirinya menghancurkan penghalang yang dibuat para pahlawan. Sama seperti itu, iblis raksasa menjejakkan kakinya di bumi. Petik 2. Kim Hajin menatap iblis dalam diam. Meskipun semua yang dilakukan Morax sejauh ini muncul di bumi, nalurinya memperingatkannya bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Yang paling bisa dia lihat dari tanah adalah lutut iblis. Tubuh bagian atas Morax disembunyikan dari pandangan di balik awan dan kabut. Kim Hajin memutuskan untuk meningkatkan jarak di antara mereka terlebih dahulu. Karena penembak jitu harus berada jauh dari targetnya untuk dapat membidik dengan benar, ia harus sejauh mungkin dari medan perang. Tetaplah di sini. Aku akan melindungimu dari belakang. Petik 2. Dia menghilang, meninggalkan Kim Suho. Aileen segera muncul. Dia memiliki benjolan besar di kepalanya sejak dia jatuh dari gerbang alam iblis. Hei Kim Suho, apa itu? Aileen bertanya, menggosok kepalanya. Kim Suho mempererat cengkeramannya di sekitar Misteltein. Ini Morax. Morax. Iya nih. Morax, musibah yang sama yang menghancurkan Akatrina di masa lalu. Kim Suho masih ingat iblis, betapa kuatnya itu, dan bahkan air mata Puharen. Petik 2. Yah, terserahlah. Aileen meningkatkan kekuatan sihirnya. Dia memicingkan matanya dan menatap Morax sambil meregangkan badan. Tidak ada masalah setelah aku membunuhnya. Itu dulu. Kami punya berita mendesak. Setan sedang disaksikan di seluruh dunia. Membantu. Kami butuh bantuan. Meminta cadangan. Suara putus asa pecah dari jam tangan pintar para pahlawan. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba? Petik 2. Aileen jelas bingung. Kim Suho dengan tenang membungkuk dan melihat ke jam tangan pintar pahlawan di sebelahnya. Ini adalah Jepang. Sebuah pentagram besar tiba-tiba muncul di tanah dan jin yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir keluar darinya. Rusia di sini. Iblis telah muncul di sini juga. Suara-suara ini membuat Kim Suho kehilangan kesadarannya akan kenyataan. Dia menjadi pusing, penglihatannya mendung dan tubuhnya terhuyung. Mimpi buruk dari dunia sebelumnya, yang telah ia susah payah lupakan, tampaknya hidup kembali. Ini membuatnya sakit. Apa status quo? Namun, pada saat itu, suara yang sangat jernih mengalir ke telinganya. Kim Suho mengangkat kepalanya. Yo Yonha ada di sana. Dia melihat situasi saat ini dengan jam tangan pintar Yo Jin Wong. Petik 2. Ekspresinya menegang. Dia melihat sekeliling lagi dan menghela nafas. Ayah, aku akan pindah sekarang. Ya, kamu tinggal di tempat yang aman. Ayo, cepat. Hai, Kim Huagok. Petik 2. Yo Jin Wong dengan cepat memerintahkan seorang pahlawan dari Essence of the Stride untuk menemani Yo Yonha. Namaku Kim Huagok, pahlawan tingkat menengah tinggi. Tolong pegang tangan saya, Chief Officer. Saya memiliki keterampilan teleportasi. Petik 2. Baik. Yo Yonha melirik Kim Suho dan memegang tangan Kim Huagok. Shong, segera, Kim Huagok mengaktifkan teleport dan dia dievakuasi ke tempat yang aman. Tidak lama kemudian Kim Huagok kembali ke medan perang lagi. Dia memegang beberapa jam tangan pintar di tangannya. Dia menyerahkan salah satunya kepada Kim Suho. Chief Officer memerintahkan saya untuk memberikan ini padamu. Begitu. Terima kasih. Jam tangan pintar langsung terhubung ke Yo Yonha. Bisakah kamu mendengarku? Ya. Kim Suho mengangguk. Dia mengangkat bahu saat melihat ke jam tangan pintar. Ngomong-ngomong, apakah kamu mempelajari keterampilan baru? Suaramu menenangkan. Petik 2. Ada sesuatu yang istimewa tentang suara Yo Yonha. Suara yang menghibur itu sepertinya menemukan jalan baginya secara alami bahkan pada saat seperti ini. Berkat suaranya itulah dia berhasil tetap waras. Ya, semacam itu. Tapi aku tidak akan memberitahumu apa itu. Fokus pada situasi saat ini untuk saat ini. Petik 2. Kim Suho meraih pedangnya dalam diam. Pada saat itu, seorang wanita mendekatinya. Aromanya sudah tidak asing lagi. Itu Chai Na Yun, seperti yang dia duga.
Chae Nayun menatap Morax dengan balmung di tangannya. Petik 2. Dia sangat besar. Bagaimana ukuran ini mungkin? Petik 2. Dia bergumam, dan Kim Suho tersenyum kecil. Chae Nayun menoleh ke Kim Suho dan menghiburnya. Tapi jangan terlalu khawatir. Apa yang salah? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Kim Suho tetap diam dan menggaruk lehernya. Dia merasa sedikit malu dengan kenyataan bahwa ketakutannya begitu jelas. Chae Nayun menamparkan pundak Kim Suho beberapa kali dan menyeringai. Tidak masalah. Semuanya akan baik-baik saja. Kakek ada di sini. Dia akan mengurus itu. Petik 2. Chae Nayun sangat percaya diri seperti Kim Ha-jin sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa kepercayaan dirinya terbukti segera. Koong. Alam di sekitarnya beresonansi. Rumput, pohon, bumi, semua warna alam menjadi lebih jelas dan mulai memacu. Mereka dengan cepat berkumpul untuk membentuk sosok manusia yang besar. Ini adalah avatar immortal yang dibuat oleh Chae Jochul dengan otoritasnya. Avatar itu menegakkan tubuhnya. Dia sebesar Morax. Wow, saya belum melihat teknik ini dalam beberapa saat. Petik 2. Chae Nayun berkata dengan kagum. Kim Suho menatap ibu alam dengan linglung. Kakinya adalah pohon dan tanah terjalin, tubuhnya terbuat dari kekuatan sihir Chae Jochul, dan lengan dan kepalanya mewarisi energi langit biru. Ini adalah immortal 4 warna, yang agung. Yah, ayo tinggalkan dia untuk kakek. Chae Nayun menamparkan pundak Kim Suho. Morax mulai bergerak menuju immortal. Dia mengulurkan tangannya ke arah ciptaan ilahi, dan yang abadi melakukan hal yang sama. Dua kekuatan besar menabrak satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan. Koa. Terendam dalam gelombang gravitasi mendorong seluruh tubuhnya, Kim Suho meraih pedangnya. Phasagos Colosseum. Sementara itu, Chok Jung-yong dan Jin Se-yeon menjadi peringkat 9 gladiator. Tapi hati Jin Se-yeon sudah tidak ada di Colosseum lagi. Dia baru saja menemukan bahwa gerbang alam iblis terbuka dan iblis turun ke bumi. Kamu perlu buang air kecil. Untuk apa Ceca? Petik 2. Chok Jung-yong mencibir pada Jin Se-yeon saat dia berjalan-jalan di ruang tunggu. Jin Se-yeon menoleh padanya dengan cemberut. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tentang apa? Setan telah turun ke bumi. Ini adalah krisis terbesar dalam sejarah kemanusiaan sejak perubahan besar. Namun, kamu. Katakan, menurutmu apa yang sedang kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya bermain-main? Petik 2. Apa? Kami juga berusaha menghentikan iblis, kan? Petik 2. Petik 2. Jin Se-yeon terdiam. Dia tidak punya apa-apa untuk melawannya. Memang benar mereka ada di sini untuk melindungi manusia dari setan. Tidak tahu harus berkata apa lagi, dia memelototi Chok Jung-yong, menghela nafas, dan melemparkan dirinya ke sofa. Tetapi tetap saja, 4 iblis muncul sekaligus. 4. Morax, Baal, Phoenix, Fual. Apa? Bola? Tidak, tidak, bukan bola, Baal. Pengucapannya mirip, tapi, tunggu, berhenti main-main. Petik 2. Lelucon Cheko Jung-yong membuat Jin Se-yeon marah. Itu dulu. Seekor burung muncul entah dari mana. Itu mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Chok Jung-yong. Apa ini? Cheko Jung-yong dan Jin Se-yeon menatap burung itu dengan bingung. Burung itu memiringkan kepalanya beberapa kali, dan mengintip. Kicau. Pada saat yang sama, sebuah kalimat muncul di atas paruh burung itu. Nama saya pengamat nomor 3. Itu adalah pengenalan diri yang agak lancang. Apa, pengamat? Chok Jung-yong mengerutkan kening, dan mengintip, burung itu berkicau lagi. Aku akan membantumu berkomunikasi dengan tuanku. Haha, kamu cukup bersemangat untuk pria kecil. Siapa tuanmu? Petik 2. Chok Jung-yong sedikit bergidik seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jin Se-yeon menatap Chok Jung-yong yang membeku di tempat. Petik 2. Aha. Setelah mengatur pikirannya, Chok Jung-yong tertawa kecil. Dia dengan ringan menepuk kepala observer di bahunya dan memberi isyarat pada Jin Se-yeon untuk mendekatinya. Oi, kemarilah. Apa itu? Jin Se-yeon bertanya dengan kasar. Chok Jung-yong menjawab, itu adalah utusan dari Seed of Black. Jin Se-yeon tersentak. Dia terus berkeliaran di sekitar ruangan, berpura-pura tidak peduli. Kursi hitam. Ya, oi, hitam. Apakah Anda sedang di luar? Aku bersama Jin Se-yeon sekarang. Petik 2. Chok Jung-yong berbisik kepada pengamat. Sekitar 3 menit kemudian, burung itu berkicau, menyampaikan pesan Black Lotus kepadanya. Ya, saya di luar. Tetapi hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Di mana Anda sekarang, Chok Jung-yong? Di Phasago Colosseum. Jin Se-yeon memfokuskan semua inderanya pada percakapan antara Chok Jung-yong dan Black Lotus, sementara itu berpura-pura tidak peduli. Bagaimana keadaanmu? Apakah kalian berdua bisa mengalahkan Phasago? Tentu saja, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Rekan saya di sini, di sisi lain, ingin menenangkan. Petik 2. Hah, dia ingin menenangkan iblis. Ya, kedengarannya gila, bukan begitu. Petik 2. Maaf, tapi aku. Set. Chok Jung-yong menghentikan Jin Se-yeon. Wajah Jin Se-yeon terdistorsi seperti anjing bulldog,
Namun Chok Jungyong melanjutkan dengan sombong, tidak memedulikan ketidaknyamanannya. Apakah dia punya rencana? Aku tidak tahu, dia mengatakan bahwa Fasago mencintai harta atau sesuatu. Jadi dia ingin menenangkannya dengan barang-barang yang kamu buat. Anda tahu, barang-barang seperti furnitur. Omong kosong, kan? Petik 2. Kamu benar, itu terdengar agak sembrono. Itu tidak banyak rencana. Ketidaksetujuan Black Lotus membuat Jin Seyeon memerah karena malu. Itu dulu. Sejauh ini, 6 gladiator telah mencapai peringkat 9. Suara Fasago turun dari langit-langit Kolosseum. Chok Jungyong dengan cepat menyembunyikan observer, dan Jin Seyeon menatap langit-langit dengan ekspresi gugup. Pertandingan terakhir akan dimulai 2 hari dari sekarang. 6 gladiator telah mencapai peringkat 9. Fasago dengan berani mengumumkan bahwa ia akan bertarung melawan mereka berenam sekaligus. Ini, serahkan burung itu kepadaku. Setelah pengumuman berakhir, Jin Seyeon mengulurkan tangannya ke arah Chok Jungyong. Namun, pada saat itu, Fasago ikut campur lagi. Dan, kalian berdua. Chok Jungyong dan Jin Seyeon tersentak. Mereka tidak terlalu khawatir. Fasago telah mengumumkan sebelumnya bahwa para gladiator bebas untuk merencanakan dan merencanakan melawannya di Kolosseum. Jadi pengamat seharusnya tidak menjadi masalah. Tributmu diterima dengan baik. Seperti yang diharapkan. Jin Seyeon menghela nafas lega dan melirik Chok Jungyong seolah berkata, sudah kubilang ini akan berhasil. Ada seseorang di bumi yang dapat membuat hal-hal seperti ini. Anda mengatakan bahwa objek yang dibuat manusia itu begitu halus. Rupanya, menurutnya. Jin Seyeon menunjuk Chok Jungyong dengan dagunya yang agak dingin. Chok Jungyong mengangkat bahu, lalu mengeluarkan observer yang tersembunyi di belakang punggungnya. Lihatlah ini. Ini adalah burung yang dia pahat dengan kekuatan sihirnya. Anda bisa tahu seberapa berbakatnya dia, bukan? Petik 2. Chok Jungyong membebaskan burung itu. Pengamat berkicau ketika berkibar di langit-langit. Cara burung kecil itu menari seperti kupu-kupu sangat lucu. Fasago mengamati burung itu dalam diam. Jin Seyeon berbisik, lihat. Bekerja. Terus, saya juga berpikir ini adalah ide yang bagus. Petik 2. Berhenti berbohong. Kenapa? Tambah Chok Jungyong dengan tatapan serius yang tidak biasa. Aku sudah memeriksa anggota kita, dan mereka memberitahuku bahwa tubuh penjelmaan Fasago dulunya super boros. Jadi tidak mengherankan kalau Fasago dibutakan oleh kekayaan, sama seperti penjelmaannya. Saya dapat mendengar Anda. Fasago menyatakan dengan dingin. Chok Jungyong dan Jin Seyeon terdiam. Iblis melanjutkan dengan tertawa kecil. Meski saya tidak bisa mengatakan bahwa kecenderungan tubuh inkarnasi tidak mempengaruhi saya sama sekali. Seperti yang Anda maksudkan, upeti Anda sangat memuaskan saya. Aku akan segera mengunjungimu. Wajar bagi makhluk yang lebih besar untuk menghargai perilaku baik makhluk yang lebih rendah. Kamu harus menungguku. Ini adalah jawaban yang telah dinanti Jin Seyeon.